Halo, selamat siang teman-teman. Apa kabar? Debat seru antara Roy Suryo dan Mardiansyah Semar tadi malam di Nusantara TV itu menyisakan kekalahan telak 5-0 untuk Roy Suryo. Kalau di TV yang satu lagi, dia selalu diberi panggung dan boleh diberi kesempatan untuk memotong pembicaraan dari lawan debat. Maka tadi malam itu strategi yang sama digunakan oleh Mardiansyah Semar dan Roy Suryo benar-benar KO. Seperti apa diskusi dan debat yang mereka jalani? Yuk kita saksikan berikut ini. Ini dua hal ini nggak usah proses peradilan aja. Jadi ini bangun opini aja. Ini fotokopian semua. Makanya dari mana saya yakin bahwa kualitas mesin fotokopinya sama? Sebentar toh. Yang diteliti saya bicara orang nggak punya legal standing nggak usah ngomong. Ini kan bangun opini aja ini. Ya tanggal 22 Mei. Yang ini kemarin ditunjukkan ketika gelar perkara khusus. Masa kedua-duanya dikatakan identik? Orang bukan ijazah asli kok diteliti. Makanya yang ini katanya ijazah asli katanya. Mana ijazah asli? Makanya ijazah asli dong yang diteliti. Kan tergantung kualitas mesin fotokopiannya. Fotokopi ini fotokopi makanya kayak gini kok dikatakan asli. Ijazah asli dong yang diteliti. Makanya kamu tuh nggak punya legal standing nggak usah ngomong. Masa neliti fotokopian ijazah diteliti. Nggak usah. Makanya gini, dua ini katanya identik oleh polisi. Yang satu Mabes Polri mengatakan identik, yang ini Polda Metro. Dua-duanya kok identik gimana? Orang bukan asli kok diteliti. Coba sekilas saja Mas Roy. Iya, jelas. Yang membuat ini tidak identik apa? Ya jelas toh. Satu fotokopi hitam putih. Satu ada lipatannya. Saya mengesampingkan itu dulu karena kan bisa saja kualitas mesin fotokopinya yang berbeda. Nggak boleh dong Mabes Polri kemudian nampilkan ini di layar besarnya. Yang Anda lihat dipegang di Mabes Polri yang mana? Dua-duanya. Ini sama ini. Kemarin ada dua. Ada dua. Yang satu Polda Metro Anda minta ini diuji forensik secara independen yang mana? Ini. Yang berwarna. Oke, yang berwarna. Yang berwarna dan bukan berarti barang yang asli harus dibawa dong ke lembaga uji forensik. Betul. Jadi nggak boleh hanya kami kemarin hanya sekedar diperlihatkan. Peneliti bukan ijazah palsu kok kita percaya. Lah makanya bukan itu. Ijazah asli kok kita makanya percaya. Makanya nggak usah banyak ngomong lah, nggak ngerti kamu. Iya dong, kalau yang diteliti itu harusnya yang asli baru diteliti. Lah ini diteliti bukan yang asli tapi menyatakan palsu. Langsung menyampaikan palsu. Ya iya orang bukan ijazah asli. Makanya bagaimana Anda yakin bahwa yang di tangan polisi itu adalah ijazah asli? Bukan fotokopian ya, bukan kopi-kopi yang dua versi ini. Harus diuji. Makanya kalau Anda sendiri Mas Roy menguji tapi udah bilang palsu. Kami sangat pengalaman daripada kan belum menguji. Udah kita bisa tahu lah. Yang asli nggak bisa begitu dong. Bisa. Bagaimana orang tidak punya bahan ujinya yang benar, yang asli, tapi tiba-tiba mengambil kesimpulan palsu. Nggak imbang. Setelah jadi tersangka, dia nggak ngerti fotografi. Kamu jahat. Ini harusnya lain kali undang yang aduh lah. Nggak usah lah. Itu logika sederhananya. Yang orang omong-omong yang nggak punya dasar ilmu sama sekali kayak gini buat apa? Logikanya sederhana sekali itu. Logikanya sederhana sekali. Bukan persoalan. Jadi ketika memang persoalan itu nggak ngerti teknis ngomong soal logika sederhana itu begini ya. Iyalah, orang menyatakan itu palsu dengan dasar yang diuji itu bukan ijazah asli. Bisa tahu. Itu bagaimana kita bisa percaya gitu? Justru itu makanya Andi Aswan juga nggak bisa. Ya makanya ditunggu lah, kan begitu loh. Kalau ini yang mau bahkan begini di peneliti gitu. Makanya itu. Apalagi terus disampaikan ke publik, ini palsu. Ya iya orang bukan ijazah aslinya yang diteliti gitu. Ya iya makanya bukan ijazah aslinya. Jadi bukan ijazah Pak Jokowi yang palsu. Tapi apa yang disampaikan Pak Roy dan kawan-kawan itu yang palsu. Secara sederhana Mas Roy, metodologi seperti apa? Dengan adanya metodologi seperti apa yang akan Anda minta dilakukan oleh lembaga BRIN atau UI? Misalnya kemarin yang ditunjukkan di gelar perkara khusus itu. Katakanlah ini ijazahnya. Itu juga kemudian harus diuji. Fotonya ini dengan carbon dating benar apa enggak? Foto ini dicek apakah dia benar-benar dicetak tahun 85 itu akan ketahuan karena dengan carbon dating itu bisa muncul. Foto itu. Nah, itu kalau kemarin nggak dilakukan itu gimana? Kemudian yang foto yang jelas banget ini ya. Yang ijazah yang pas fotonya ada di atas capnya di bawah foto. Itu jelas. Ya itu bedanya ahli dengan tidak. Kalau yang diteliti asli pasti asli. Kalau nggak ahli sama sekali ya percuma. Sebentar, saya mau bicara teknis dulu ya. Anda juga boleh nanti atas nama masyarakat awam pun boleh. Boleh. Tapi gimana bisa ngerti? Ya enggak, itu kan nanti urusan pengadilan dan lembaga forensik gitu. Nah, pertanyaan saya kedua Mas Roy. Itu kayak orang
orang maaf nih, orang nggak bisa berlihat, kemudian lihat gajah. Enggak juga. Ya, gajah itu nggak punya ijazah. Apakah gajah memang orang yang merasa dirinya punya kemampuan itu mampu? Enggak juga. Oh iyalah, kan gitu. haruslah. Buktinya beberapa hal juga menjadi catatan kita kan. Jadi sebenarnya Mas Roy, Anda meminta lembaga independen itu hanya untuk sebenarnya memvalidasi keyakinan Anda. Bukan, keyakinan masyarakat. Masyarakat kan harus yakin, harus yakin bahwa ini. Oh tanya deh masyarakat sekarang, berapa persen masyarakat itu tidak pernah? Oh banyak banget. Sekarang udah bisa dilihat. Orang kalau datang kemana-mana cuma kalau nanti ternyata kemudian hasil uji forensik dari BRIN atau UI itu tidak sesuai dengan keyakinan Anda, ya sudah, kalau itu kan independen hasilnya begitu. Selesai. Pasti ngomong lagi. Sebentar, ini menarik. Artinya selesai. Ya kita lihat. Itu kita lihat kan? Iya kita lihat. Iyalah, udahlah. Ada apa di balik dia? Pasti soal opini publik aja. Terus nanti nggak percaya lagi sama BRIN. Makanya BRIN-nya juga harus dilihat sertifikasinya kayak apa. Dia benar objektif nggak? Kalau ternyata di dalamnya ternyata metodologinya juga nggak benar, ya nggak benar ya. Nggak akan selesai. Gampang lah. Makanya kalau jujur dari awal jujur selesai. Dari awal udah nggak jujur kok yang punya ijazah. Dari dulu ditagih-tagih dan dia mempermainkan masyarakat. Tanya Doni, mengadu anak bangsa. Dia mengadu anak bangsa, rela udah jadi presiden waktu jadi presiden dia membuat susah rakyat. Apalagi sekarang yang bikin persoalan dia lah. Gini, jangan masuk ke ruang pribadi lah, ya kan? Makanya nih. Itu urusan Anda dengan Pak Jokowi. Iya, silakan aja. Nanti kalau disinggung-singgung soal pribadinya marah pribadi, padahal udah urusan uang negara juga. Ini pertanyaan nakal ya. Anda boleh jawab, boleh tidak. Anda semakin bersemangat karena sudah jadi tersangka. Oh enggak sama udah aja. Panik. Makanya tersangka mau yang terpidana aja masih bisa lari-lari. Udah panik. Orang namanya Sylvester Matutina ya, sahabatnya dia. Ini udah ratusan kali disampaikan. Itu udah lain. Memang itu harus ditangkap. Masih bisa jalan-jalan. Nggak ada lagi yang diomongin selain itu. Aduh, dia memang orangnya itu kelompoknya yang dulu nari-nari di depan Polda Metro sama dia. Bagaimana menjamin objektivitas ya? Bagaimana menjamin? Anda berdua boleh jawab. Kalau lembaga yang diminta Mas Roy Suryo itu adalah BRIN dan UI itu kemudian harus dijamin objektivitasnya. Harus. Kalau sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Kalau tidak sesuai nanti Anda bilang tidak objektif. Kita lihat. Sebentar gantian, Pak Suryo. Gimana? Ya, kita lihat saja nanti hasilnya apa dan metodologinya kayak apa. Kemudian nanti benar-benar nggak ijazah itu pernah diperiksa atau enggak. Ya. Nanti jangan-jangan dia kalau juga begitu begini dong Mas, lebih bagus kan duduk dulu sama-sama. Oke, lembaganya A misalnya. Tentukan metodologinya ini. Setuju. Alat ukurnya begini. Setuju. Orangnya siapa? Ijazahnya dikeluarkan. Setuju. Iya, sabar. Aturan mainnya ditentukan dulu. Setuju. Setelah itu barangnya mana? Lakukan. Ya kan? Ya. Nah, sesuai dengan apa yang Anda yakini atau tidak, Anda harus terima dong. Iya, kalau itu iya. Nah, ini menarik. Berarti nggak ada tapi-tapi lagi dong. Loh iya, makanya kan sejak awal ya, yang namanya legal standingnya, kemudian legal artisnya, pengetahuannya, kemudian speknya dia sebagai apa, keluarkan dan kedua belah pihak. Dan itu kan bukan rahasia. Ketika lembaga independen seperti BRIN dan UI, ya kan ingin melakukan assessment pada sesuatu, pasti disampaikan dong di muka. Nah, kalau ternyata tidak sesuai dengan keyakinan Anda, gimana? Nggak mungkin nggak sesuai, pasti akan sesuai. Pasti akan sesuai. Kalau jujur dan objektif, mana ada foto yang sudah 40 tahun masih jelas banget kayak gini itu nggak mungkin. Saya tidak bisa menjawab soal itu. Tapi mungkin hasil uji forensik berkata lain. Ya gimana Pak Mardiansyah? Ijazahnya Jokowi ya kan sudah sederhana sekali. Yang jadi alat telitinya Rosuryo dan kawan-kawan ijazah palsu. Ijazah aslinya nggak pernah dipegang sama Rosuryo untuk diteliti. Terus dia menyampaikan ke publik ijazah Pak Jokowi palsu. Ini kan kayak orang yang tidak punya dasar untuk merumuskan, menyimpulkan bahwa ijazah itu palsu karena yang diteliti itu memang bukan ijazah aslinya Pak Jokowi. Kecuali misalnya ijazah Pak Jokowi ini diteliti sama Rosuryo dan kawan-kawan. Kesimpulan palsu baru disampaikan ke publik. Kalau ini baru lihat aja baru kemarin ijazah Pak Jokowi. Saya juga belum pernah teliti. Sebentar, kalau logikanya beliau saya pakai ya Mas Roy ya. Jangan-jangan selama ini yang kita ributin, yang Anda ributin memang ijazah yang palsu. Bukan yang asli yang punya Pak Jokowi. Makanya sekarang yang asli itu keluarin kan begitu dikeluarin. Nanti pengadilan toh? Sudah enggak, kemarin aja kan katanya asli itu yang keluarin. Begitu lihat saya udah lihat palsu itu udah jelas. Nah, itu udah pasti. Karena saya sudah menduga pasti ketika diperlihatkan statement itu yang akan keluar. Memang. Jadi ketika nanti dia ajukan lagi BRIN, UI, ini kan Rosuryo yang merekam. Prediksi Anda akan sama. Prediksi saya akan sama. Karena memang menjadi tujuannya adalah membangun opini untuk mendiskreditkan
menyulitkan Pak Jokowi. Termul kan omongannya begini. Itu jelas itu, udah pasti itu. Jadi nggak usah lah pakai diksi itu. Jadi apapun ya yang disampaikan maupun selogik apapun itu akan menjadi tidak logik karena tidak sesuai dengan kepentingan. Karena termul nggak punya logika. Gitu loh. Tapi begini, dengan logika yang sama seperti yang saya tanyakan ke Mas Roy Suryo tadi, bahwa seseorang akan melihat apa yang dia mau lihat, Anda juga bisa begitu dong. Anda hanya bisa melihat apa yang Anda yakini. Betul. Kan? Makanya saya bilang sudah. Sekarang ini sudah jadi tersangka. Insya Allah bentar lagi limpah, kan gitu ya. Setelah proses ngambil keterangan soal saksi meringankan dan lain sebagainya, bertarunglah di peradilan. Kan begitu ya. Gitu nah, ketika bertarung, kan nggak mau tuh. Kita ini kan negara hukum, bertarung di peradilan. Jangan juga nanti ketika dalam proses peradilan kita percaya dan meyakini yang menjadi putusan hakim lah yang menjadi pegang kita. Ketika memang itu sudah diputuskan, nanti gitu ya, jangan lagi membangun narasi yang lain, kan gitu loh. Karena membangun narasi bisanya di luar pengadilan. Iya. Kalau di pengadilan tadi saya bilang kita bicara fakta di persidangan. Publik kan juga butuh kenyamanan ya. Ini sudah berapa bulan Roy Suryo yang disampaikan itu aja, dan ternyata dasarnya ijazah palsu. Memang ijazahnya Pak Jokowi. Tapi Pak Mardi, kenapa Anda juga bisa mengatakan sebentar? Memang Pak. Tapi kenapa Anda juga bisa mengatakan bahwa ini ijazah palsu? Bukan. Anda juga bisa melihat ini orang fotokopian terus di print. Ijazah Pak Jokowinya ada. Kemarin di Polda itu. Nah, makanya yang dia lihat itu palsu yang di Polda itu. Katanya dia di Sumber. Yang diteliti ini. Ya pasti palsu lah, bukan ijazah Pak Jokowi. Kalau ijazah Pak Jokowi itu yang asli ada di penyidik. Jadi logikanya sakit ini. Kita dicederai loh logika kita. Andi Aswan mengatakan ini asli. Andi Aswan, ketua Jokowi Mania, mengatakan ini asli. Mas Roy kalau mau diteliti lah yang asli. Loh lah ya, ini Andi Aswan bilang asli. Itu yang asli. Ini Andi Aswan bilang asli. Lah makanya Andi Aswan kalau di persidangan begini, kalau di persidangan kasihan dia. Bapak-bapak gantian dong. Agak lucu ya. Jadi kita selama ini meributkan hasil penelitian ijazah yang memang ijazah fotokopian. Bukan ijazah aslinya Pak Jokowi. Makanya ini kan yang tadi. Ini saya upload yang apa ini? Ini tulisannya apa? Itu tulisan orang. Nah, ya asli kan? Makanya dia bertanggung jawab. Kenapa patokan itu? Asli. Sebegitu. Kalau nggak asli, dia masuk. Seorang Roy Suryo bisa percaya dengan apa yang begini. Iya, jadi makanya sorry Mas, pinjam. Begini. Bapak-bapak berdua. Kalau kita mengikuti persidangan, ya kan? Dan kita bicara fakta di persidangan. Sebentar dong, gantian dong. Nanti saya pensiun loh habis ini. Maksud saya begini. Kan lewat mekanisme persidangan kita bisa melakukan dua hal. Yang pertama, dibuktikan dulu bahwa memang yang ada di tangan polisi sekarang itu adalah ijazah asli atau tidak. Nah, setelah itu baru dilakukan uji forensik dong, Mas. Enggak, uji forensik itu membuktikan asli atau tidak. Iya katanya. Iya kan yang harus dibuktikan dulu itu asli atau tidak. Iya, dengan pembandingnya itu nggak pernah ada. Dengan komparasi dengan pembanding katanya identik. Oh kayak gini dengan ini aja dikatakan identik gimana? Ya, kan konyol banget. Kenapa mesti pembanding kalau memang itu secara forensik polisi sudah menyatakan asli. Ini orang nggak ngerti ilmu pengetahuan. Menyampaikan asli. Cuman Roy Suryo yang megang fotokopian. Dan itu jadi dasar dia meneliti. Orang nggak ngerti metodologis, nggak pernah menulis dengan bahasa ilmiah. Ya kayak ini ganggu akal sehat kita ini. Soal saksi ahli. Sekarang soal saksi ahli. Siapa yang Anda ajukan sebagai ahli? Nanti ada. Nggak perlu disebutkan sekarang. Karena itu jelas ahli forensik. Sebutin dong. Ya, ngapain nyebutin kamu? Nggak ada gunanya, nggak punya legal standing. Jangan emosi. Kemudian lo ya, kedua ahli ITE. Orang yang ikut menyusun undang-undang ITE. Yang tahu betul bahwa yang namanya pasal 32 dan 35 itu nggak boleh masuk di nanti. Itu profesor. Banyak juga profesor yang juga ahli digital forensik. Ada doktor yang berkemampuan AI, nanti akan ada. Udah banyak nanti ada ahli hukum yang dia memang ikut merancang undang-undang ITE. Bukan yang orang baru kemarin baca undang-undang ITE, terus Mas Roy, jenengan tahu nggak siapa ahli yang digunakan oleh kepolisian? Oke, bagaimana dengan legal standing mereka? Itu konyol, karena ternyata orang yang namanya Joshua Sinambela dan Roni Teguh, ya saya sebut aja karena dia ngaku, cerita panjang di Facebooknya. Kemudian dia cerita panjang lebar, ternyata dia di salah satu TV malah bingung sendiri. Saya tidak tahu itu ketika sama Andi Aswan. Jadi kan ketahuan bohongnya. Bahkan sekarang Andi Aswan dengan si Joshua Sinambela itu sudah menjadi terlapor
di dalam laporan di LP yang diajukan masuk di Polda Metro Jaya, masuk loh, LP-nya udah keluar. Jadi artinya orang-orang itu nanti kalau sudah juga tersangka, ya dia nggak bisa lagi jadi ahli. Oke, terus bagaimana dengan Rocky Gerung? Oh, Rocky Gerung kita minta kemarin. Legal standing-nya? Legal standing-nya adalah kita kenal lah, dia seorang pengamat filsafat yang sudah teruji dan juga pengamat beda sama ahli loh. Oh iya, nggak apa-apa. Ahli itu kualifikasinya, Mas. Dia bisa dari institusi atau dari sisi kepakarannya dia diakui. Dia berkali-kali menjadi ahli di persidangan, masuk dia sebagai ahli. Itu tidak mesti harus dengan pikiran lama. Oh itu ilmunya harus kemudian harus sama, harus konsisten dari awal ahli ini enggak. Sekarang ilmu pengetahuan itu berkembang banget. Contohnya pemenang Nobel kemarin, Nobel Fisika, yang menang bukan orang fisika. Nobel Kimia, yang menang hanya 3. Artinya yang tidak harus ahli. Artinya tidak selama ahli yang berkompeten. Tadi Roy Suryo sampaikan saya ahli fotografi, kamu bukan. Sekarang dia sampaikan yang tidak ahli aja bisa memenangkan Nobel. Bukan, tapi jadi memang selalu kontradiktif. Ini ngaco nih. Apa yang disampaikan Roy Suryo itu dia bantah sendiri tuh. Tapi punya pengakuan. Dia bantah sendiri. Tadi disampaikan punya nggak keahlian ini, punya nggak keahlian ini. Kalau nggak apple. Tapi tadi disampaikan tadi nggak ahli bisa jadi Nobel. Nah ini yang maksud saya, bagaimana kita bisa percaya seorang Roy Suryo yang itu selalu kontradiktif dengan apa yang menjadi argumentasinya gitu. Foto ini udah berbicara. Kadang A, dia nggak punya kadang apa-apa. B tuh. Nanti dia bilang nanti kalau nggak ahli nggak apple to apple gitu loh. Tuh sekarang bicara keahlian. Tadi bicara kalau nggak ahli aja bisa jadi Nobel. Gitu loh. Jadi masa kita ikuti rasional yang sakit. Ini akalnya udah nggak sehat. Tapi Anda sendiri percaya polisi kan? Sangat percaya. Kalau misalnya dilibatkan lagi BRIN dan UI, sangat percaya. Jadi ketika polisi, Anda harus tahu nggak metodologi yang digunakan oleh lembaga uji forensik independen? Sekarang begini ya. Bukan begini ya. Saya mau nyampaikan begini ya. Apa yang menjadi domainnya penegak hukum? Domainnya ahli silakan dilakukan. Kalau kita itu kan bicara apa yang menjadi kegelisahan publik nih. Kan gitu ya. Kita sebagai masyarakat kok gini amat ya. Ini Roy Suryo pakai alat telitinya ternyata fotokopian kok bisa ngomong soal ijazah Pak Jokowi palsu. Ya kan mana fotokopian? Gitu loh. Jadi alat ukurnya itu bukan ijazah asli tapi menyatakan palsu. Itu saja sudah tidak bisa masuk akal. Yang kedua, ketika memang ini proses hukumnya sudah berjalan. Menurut saya memang harusnya kita itu berdiri sama-sama untuk menyongsong proses peradilan ini dengan apa yang kita punya. Ya karena memang itu. Karena tadi kalau Sela Doni tanya nanti diterima nggak? Ya kita lihat kan gitu ya. Jadi memang tidak akan konsisten tuh. Karena itu juga nggak bisa kita jawab sekarang. Kita jawab sekarang. Betul gitu. Cuma begini, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus sama-sama percaya bahwa kita punya mekanisme hukum. Kepolisian percaya. Kemudian lembaga yang diajukan Mas Roy, BRIN dan UI, oke kan? Nah, kalau dukung dia, kalau enggak oke. Gini, sekarang kita sepakat bertiga mau nggak? Misalnya nih, saya jurnalis ya, Anda masyarakat, beliau yang kemudian mengajukan uji forensik. Kita minta lembaga itu tentukan aja dulu metode assessmentnya apa. Satu, ya kan? Orang-orang yang terlibat siapa? Approve, oke. Termul tidak dia. Nah itu kan nggak ketahuan nanti. Afiliasinya kemana? Nah, setelah itu disetujui semua, ya kan? Baru lakukan uji. Setuju. Ya kan? Nah, kalau itu dilakukan, Anda masih yakin? Berapa persen? Kalau itu yakin ya. Ya makanya kan kalau itu semua ya nanti 99,9% kita setuju. Setuju, tapi kalau hasilnya kemudian tidak sesuai dengan keyakinan Anda. Bukan. Dari orang-orang yang terlibat aja, nanti akan ketahuan. Saya nggak yakin. Dia termul nggak ada afiliasinya. Enggak. Semua orangnya independen. Kalaupun Anda tidak setuju misalnya Mas Roy, itu diganti misalnya. Kalau sesuai dengan kriteria yang Anda inginkan. Contohnya gini, itu Pengadilan Negeri Solo misalnya ya. Itu ketika kemarin mau menguji Pak Taufik, ya. Kemudian ternyata tiba-tiba hakimnya itu dulu yang sudah terlibat dengan kasus itu dan minta diganti ke kepala PN. Akhirnya diganti dan akhirnya sekarang eksepsinya Jokowi nggak diterima. Itu membuktikan kalau ada orang itu kalau ada afiliasinya dia pasti terlibat. Dan artinya bisa kan? Jalan. Artinya kita juga harus percaya itu bisa dilakukan dalam kasus ini. Nah, kalau semua sudah sesuai dengan kriterianya Mas Roy, Anda percaya? Percaya, insya Allah percaya kalau memang itu benar-benar nanti clear ya orang-orangnya. Termasuk orang-orangnya. Pokoknya kalau Anda nggak setuju diganti gitu kan? Nah, kalau semua sudah diikuti dan hasilnya tidak sesuai keinginan Anda, hasilnya akan menyatakan itu pasti. Kalau jujur sesuai ilmu pengetahuan. Kan nggak boleh Anda katakan sekarang
sekarang begitu, orang belum dilakukan uji forensik. Kalau itu sama aja nggak percaya proses, kalau itu tidak sesuai dengan keinginannya. Yang benar-benar memiliki pengetahuan, benar-benar memiliki riset yang baik. Seperti Lisa contohnya. Learn Intelligence Service Assistant. Ini sesuai dengan kemampuan. Itu karya UGM AI. Ya datanya masuk UGM. Oke, itu sudah. Akhirnya hasilnya berarti memang diulang-ulang karena itu terbukti. Mas Roy merasa punya keahlian sebagai uji forensik. Betul. Anda bisa melakukan uji forensik nggak? Bisa, teman kan saya posisinya nggak mungkin kan besok. Oke. Jadi harus ada orang itu lain. yang membuat Anda kemudian meyakini bahwa ini harus orang lain. Oke. Iya. Saya harus saya harus menutup ya. Oke, Dok. Tapi saya akan kemana arahnya kira-kira? Ya, saya begini ya. Pertama kita kalau tadi saya disampaikan Roy Suryo itu terus yang diulang-ulang karena memang hanya proses hukum lah, peradilan lah yang menentukan. Itu satu. Yang kedua, Roy Suryo itu tidak punya dasar yang kuat ketika melakukan penelitian. Itu kedua. Ketiga, dasar yang kuat seperti apa maksudnya? Orang bukan ijazah aslinya Pak Jokowi yang diteliti kan gitu loh. Bagaimana itu? Mau dianggap dasar yang kuat? Nggak apa-apa, kita hormati setiap iya dong, itu asumsi saya. Ketiga, selalu berusaha mendiskreditkan orang, merendahkan orang. Padahal satu republik tahu bagaimana Roy Suryo ketika menjadi Menpora. Apa itu ngatur? Dia bawa panci dan lain-lain. Nggak usah jauh. Enggak, maksud saya semua publik tahu kan gitu loh. Tidak bisa nyanyi lagu Indonesia Raya ketika menjadi Menpora. Berebut kursi dalam pesawat. Jadi maksud saya sebenarnya publik juga tahu kalau Roy Suryo itu kelasnya seperti apa gitu. Dan nggak ngerti apa-apa. Lihat aja wajahnya udah juga nggak ngerti apa-apa. Jangan suka merendahkan orang karena publik pun tahu kalau Roy Suryo itu rendah kan gitu loh. Roy Suryo itu dipandang rendah juga sama publik. Sekarang kalau ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang Anda harapkan, apa yang akan dilakukan? Langkahnya apa? Kita akan terima apapun hasil yang diputuskan dalam proses peradilan oleh institusi negara. Karena sebagai warga negara yang baik kita harus percaya itu. Oke. Apalagi meski kemudian dinyatakan itu palsu. Iya, gitu loh. Silakan gitu loh. Ya udah. Gitu loh. Jadi apapun Pasti itu. Nah, jawab besar kita kan gitu loh. Karena kita tidak mau lagi melakukan debatable yang nggak guna kayak gini nih. Ini debatable nggak guna. Berhenti di situ ya. Berhenti. Nah, harusnya pihak Roy Suryo dan kawan-kawan juga kalau punya akal sehat, dia harusnya juga percaya akan institusi negara yang sudah memutuskan itu nanti gitu loh. Pertanyaan saya sederhana, Mas. Ya, kalau tadi kan kesimpulannya udah nih kesimpulan. Skripsinya sudah saja ada kesimpulan. tidak ada. Udah. Oh, karena ini penelitian yang kami lakukan dalam buku Jokowi's White Paper yang itu sudah 701 halaman. Udah jelas kausa primanya adalah Jokowi. Kemudian gambar-gambar ini kan kesimpulan dari Anda dan teman-teman kan. Kenapa tidak menunggu kesimpulan dari tim uji forensik yang independen yang Anda minta tadi yang sudah disepakati semua persyaratannya? Uji forensik harus diikuti kesimpulan ini. Enggak kan sesuai dengan orang-orang dan kemudian metodologi yang Anda inginkan. Makanya kita lihat nanti. Kalau tim uji forensik nanti menentukan, bisa nggak yang namanya skripsi yang tidak ada lembar pengesahannya itu ternyata dikatakan itu. Loh, sekarang skripsi lagi. Enggak ijazah aja dulu. Makanya tidak mungkin ijazah itu terbit, Mas. Tanpa skripsi. Tanpa skripsi. Betul. Logika sana kecuali orang nggak sekolah ya. Oke, itu bisa. Saya sederhanakan. Saya harus closing nih, Mas Roy. Kalau ini tolong di balik sekolah sebentar kan ya. Anda harus bersiap juga menerima hasil yang tidak sesuai dengan keinginan Anda, ya kan? Dan kalau itu terjadi, langkah apa yang akan sebentar toh gantian. Ini bisanya ngomongnya itu nih termodal ya udah. Itu kan Mas Roy jawab. Seandainya ya tidak sesuai dengan keinginan, langkah apa yang akan ditempuh berikutnya? Langkah itu harus kemudian kita challenge kalau ternyata agak benar. Mau ke lembaga mana lagi? Apa? Kalau misalnya hasil dari lembaga independen makanya kita lihat nanti apa yang ada itu benar apa enggak ya. Kalau itu mah enggak benar, ya udah kita challenge. Ya nggak usah, tahu rakyat Indonesia juga udah tahu. Berarti selesai dong. Iya, makanya sebenarnya kami itu udah selesai. Jadi teman-teman bisa simpulkan kan, seperti itulah debat dengan Roy Suryo, bahwa orang lain itu tidak mengerti apa-apa, hanya Roy Suryo yang ngerti. Itulah senjata dia yang paling utama. Nyerocos terus, tetapi ketika orang lain juga melakukan hal yang sama, memotong pembicaraan dia, nyerocos terus, dia nyerah. Dan pada akhir video tadi, saudara-saudara, teman-teman bisa dengarkan bahwa game over, sudah selesai. Jadi apapun yang mau dilakukan oleh tim Roy Suryo, mau pakai lab 4 dari BRIN kah, dari UI kah, terserah saja. Tapi yang jelas kalau hasilnya tidak menguntungkan Roy Suryo dan teman-teman, mereka tidak akan percaya juga hasil lab 4 itu. Itu yang dikatakan oleh Roy Suryo tadi. Jadi sudah jelas orang ini
bahwa tujuan dia bukan untuk mencari kebenaran, tujuan dia hanya menyerang Pak Jokowi. Jadi ya teman-teman, terima kasih karena sudah setia menonton video ini. Mohon tinggalkan komentar, dan yang belum subscribe boleh dong tekan tombol subscribe. Oke, sampai sekian dulu perjumpaan kita untuk hari ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih, selamat siang.